pegang tanaman dulu ya. Pak, jangan grogi. Ini kita lagi belajar. Kita belajar bersama-sama. Kita orang-orang yang haus akan ilmu, haus akan ilmu, pengen berinteraksi dengan jenengan secara langsung bersama Pak Imam dan juga Pak Penny. Pak Imam dan Pak Penny, sekali lagi Ibu, beliau adalah pegiat lingkungan hidup yang wajib kita apresiasi. Tepuk tangan sekali lagi dong. Kalau memang jenengan penasaran dengan beliau berdua, ke rumah ya, ke rumahnya mereka, maksudnya jangan ke rumah saya, ke rumah Pak Imam, yang menipu. Ke rumah Pak Imam banyak banget tanaman yang luar biasa sekali. Terus ke rumah Pak Penny juga seger banget Pak. Terus dapat gratisan ketela pohon, singkong. Saya pas kesana oleh jamu. Kapan nanti Pak gitu? Ya, oke. Kenalan dulu. Yang pertama di sebelah saya ini yang keren abis ini Pak, kita best friend. Nama beliau adalah Bapak Supeni. Beliau adalah pegiat lingkungan hidup dari RT 1 RW 2, betul Bu Sari? Ya. Rumahnya ada di ini lurus mau menggok, mau mentok ke besar, wes gitulah. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah Bapak Imam, siapa Pak? Pak Imam Asari. Ya. Oke, Pak Imam Asari ini juga adalah pegiat lingkungan hidup. Beliau ini adalah ketua RW 3. Betul. Ketua RW 3 di Desa Kadilangu. Kalau dengan pengen ke rumahnya Pak Imam, dengan belok ngalor, lo ngurus mau menggok, boh wes ada nanti ada plakatnya nggak Pak? Nah, ketua ada tuh, jadi nggak mungkin kesasar, oke Ibu. Beliau ini juga pegiat lingkungan hidup. Nah hari ini kita mau ngapain sih? Ngobrol bareng aja Pak. Jadi kami harus akan ilmu dari jenengan berdua untuk menyampaikan bagaimana sih kiat-kiat agar kami juga bisa mencontoh jenengan, begitu, oke? Oke, dari mana dulu nih? Kita santai aja Ibu ya. Jadi jenengan juga bisa melemaskan diri. Wah. Terus bisa foto-foto kami, share ke media sosial, gitu ya. Pak Penny ini pernah, kami pernah ngobrol bareng bersama beliau, oke? Sekitar berapa bulan yang lalu ya? Masih berapa bulan atau 1 tahunan Pak? Beberapa bulan yang lalu ya. Beberapa bulan yang lalu ngapain sih? Jadi ternyata karena Ngadilangu ini lagi bergerak menuju desa berseri, kami tertarik dengan sesuatu yang digalakan oleh Pak Penny. Ngapain? Tandur, ya Pak. Apa aja nih Pak tanaman-tanaman yang jenengan tandur? Monggo disampaikan nih. Lihat ibu-ibu sudah macet Pak. Semuanya Pak yang di kebun. Kebunnya luas 2000 hektar. Amin. Monggo Pak, apa aja Pak? Kebunnya orang. Oh, kebunnya orang. Alhamdulillah. Apa aja nih Pak tanamannya biasanya? Yang jenengan tanam di kebun orang. Bentul sama terong, pisang. Apa lagi? Ada bunga-bunga mungkin, bunga bang. Iya. Ya, jadi bentul itu kalau bahasa Indonesianya apa sih? Talas. Nah, talas Pak. Kenapa kok nandur bentul? Apa kok nandur kebaikanmu? Gimana? Kenapa Pak? Bentul itu manfaatnya apa Pak? Kalau bentul yang kuat itu. Oke. Kuat. Nah, intinya bentul ini benar-benar bermanfaat ya. Terus Pak, ada rupiahnya nggak? Ada. Mahal nggak? Enggak. Oh enggak. Jangan mahal Pak. Berapa Pak biasanya? Kiloan atau gimana? Per biji. Oh per biji. Kalau berarti diukur dari besar kecilnya, betul. Kalau yang paling besar nih berapa? 10.000. Kalau yang kecil? 5.000. Nah, kenapa Pak? Saya harus tanya rupiahnya. Karena kalau mau suruh ibu lek harga duit, ya mau aku. Ya, nandur-nandur lek tak ukur ya mau. Nah makanya harus ditanyakan ada rupiahnya nggak sih kalau kita bergerak menuju sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan. Ternyata ada ya. Ternyata bisa dijual, ternyata bisa untuk kemanfaatan hidup kita gitu loh Bu. Terus selanjutnya kalau singkong itu ketela pohon sama nggak sih Pak? Sama ya, sepe. Terus dijual juga kemanfaatannya atau dimakan sendiri? Dijual juga. Berapa nih Pak sekilo? Sekalian promo nih Pak. 1 kintalnya kan 300. Oh, mainnya kintal ya. Berarti memang benar 2000 hektar. Kita nggak ngomongin dari ngarep-ngarepan nyolongnya tangganya jebol. Itu bukan dulu ya. Jadi hektaran, jadi kintal. Terus Bapak menyerahkan ke
kok air main aja dolen ayo. Tenan di kunjungan nanti Pak Penny. Memang sudah benar-benar layak untuk dikunjungi Pak Jenengan, hebat banget ya. Anggrek, macam-macam anggrek, dan itu mahal loh Pak, anggrek itu ya bagus dan mahal. Makanya kalau catatannya adalah kalau rumah Pak Penny boleh minta ya Pak. Alhamdulillah ya Robil, amin. Buat koleksi di rumah lumayan. Oke Pak, tepuk tangan dulu dong buat Pak Penny. Nah, selanjutnya saya pengen ngobrol sama Pak Imam Ashari. Pak, sudah pernah beberapa kali bertemu dengan saya. Gimana kesan dan kesannya terhadap saya? Oh, salah ya. Jadi hari ini Pak Imam pengen banget ngobrol. Saya ini penasaran Pak Imam nih. Jenengan ini kan ketua RT. Sudah pasti sibuk pakai mic-nya Pak. Untuk pegang mic Pak sekarang ini Pak. Ya, sibuk. Sudah pasti sibuk, banyak administrasi desa yang harus dijalankan. Ada program-program desa yang A, B, C, D, E, nggak berhenti-henti tiap tahunnya. Terus kegiatan masyarakat yang juga banyak. Kok masih sempat untuk tandur? Awalnya pripun Pak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya menjawab pertanyaan dari Bu Sri. Mbak kan masih 17. Bagian aja. Mbak Dian saja. Oke, oh jangan salah saja. Ya. Oke. Namun sebelumnya apa yang saya sampaikan nanti ada kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Rasanya belum jadi Pak Lurah ternyata nggak main-main ya. Abot ya, nggak gampang. Ya tadi mana-mana yakin saja. Berhubung kita mau bagi ilmu atau tukar pengalaman, baiklah saya awali, yaitu awalnya saya mengajak, bukan merintah, bukan menyuruh warga untuk peduli kepada lingkungan. Itu awalnya. Kita mengajak, bukan menyuruh, bukan mengajak. Terus kedua, kita memberi contoh. Kita terjun dulu, kerja dulu, nyemplung tak lakoni. Bukan hanya perintah, terus jangan ini itu pakai campur kerokokan, bukan. Nah, ya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua selaku kader. Ini hanya tukar pengalaman. Jadi kita memberi contoh dulu, Penak sampai cara perikor kita dulu ini, penak. Terus ketiga, kita menghormati jerih payah warga, menghargai jerih payah warga, menghormati usulan warga. Selama itu bertujuan baik, kita hormati. Karena apa? Nggak gampang cari orang yang peduli terhadap lingkungan, itu nggak gampang. Jadi kita harus menghormati. Contoh, Pak tanami ini Pak, monggo. Pak tanami itu Pak, menghasilkan buah, monggo. Pak tanami itu menghasilkan sayur, monggo. Berarti beliau sudah peduli terhadap lingkungan. Nggak nyadar saja, punya usulan, itu berarti sudah membantu kita. Itu. Terus kita harus tekun, juga disiplin, transparan. Lalu saya cerita, akhirnya muncullah ide-ide dari warga. Awalnya saya dengan Pak RT itu mengadakan agenda tiap 1 bulan sekali mengerjakan kerja bakti di lingkungan. Nah, akhirnya muncul warga, Pak kalau ini itu. Oh ya, monggo silakan, ayo tak emang kerja bareng. Nah, terus masalah tempat, Pak. Tempat ini ngopo. Nah, jalan kita kan sempit.
Taruh di mana? Oh gampang. Satu lagi ada yang muncul, Pak aku punya bambu, gimana dibuatkan pampal untuk naruh tanaman? Bisa masuk itu, bagus. Lalu ada yang Pak apa? Oh gampang, nanti tak bantu, tak boleh no. Waktu hari Minggu anak-anak libur sekolah, kita ajak masuk ke rumah warga. Saya punya uang 25.000, saya belikan permen sama makanan anak kecil, dia seneng. Jadi Pak Imam nyuruh aku, ayo siapa yang malah? Mana Pak? Aku saya malah. Kita cari rosokan, akhirnya sudah terkumpul kita bilang, ini kelompok no, kalian cek dewe, kalian wow apa itu deh. Nah, itu sing gak kena gaya pot, lumpuh no, ya apa Pak? Didol gawe tuku cek. Akhirnya alhamdulillah dengan semangatnya warga, alhamdulillah bisa berjalan. Biarpun belum sempurna, tapi alhamdulillah bisa berjalan. Kalau sempurna masih jauh. Yang penting kita ada niatan dulu, kita terus semangati warga, kita memberi contoh yang baik dan merawat tanaman yang ada di lingkungan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan Bu, mudah-mudahan juga bermanfaat. Oke, baik. Tepuk tangan sekali lagi dong Ibu Pak Imam. Nah, apa nih kesimpulannya dari Pak Imam? Sudah pasti yang pertama yang paling luar biasa dan Masya Allah banget adalah yang hanya mungkin yang bisa dilalui oleh orang lain benar-benar berdiri adalah satu, menjadi contoh dulu nih Pak. Jadi jadi contoh dulu Ibu-ibu. Kalau misalnya pengen nyuruh-nyuruh mau kontak gitu ya. Sekarang kan pada pinter-pinter nih untuk anak-anak muda semuanya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak jadi contoh dulu, mungkin nggak bisa sampai seperti sekarang, gitu Pak Imam ya. Selanjutnya nih, kembali lagi ke Pak Penny. Nah, sebelum kita buka sesi pertanyaan, kelihatannya wajah-wajahnya sudah pengen tanya, tapi kalau nggak ada yang ditanya kan nggak usah ya. Pak Penny, menanam itu kan sulit Pak, menurut saya. Kenapa kok sulit? Jarene wong Jawa itu ada jodoh-jodohan, betul nggak? Kadang ada orang sesuatu tandur orang woh-woh. Ada nggak kayak gitu? Nah, contohnya adalah saya. Sewenang tandur, tapi sawer awal wes. Tunggu di pasar wes kesuwen. 1 kilo 10.000 apa jenenge mangga itu ya. Kesuwen ngenteni pirang-pirang tahun Pak Rena. Selanjutnya nandur iki kembang habis berbunga rontok nggak berbunga lagi kok sowe wes bodoh lagi. Nah, tips dong Pak Penny, saya lihat di jenengan juga sudah pasti ada ini ya, tanaman-tanaman yang juga berbunga-bunga yang bagus yang bikin mata seger selain bunga bar tentunya Ibu ya. Nah, itu kasih pupuk apa sih Pak biar cepat berbuah, cepat berbunga dan terus sehat? Nah, yang pertama harus ngapain Pak kita Pak? Pupuk kambing. Pupuk kambing. Ada pupuk kambing? Oh, Saya kan melihara kambing. oh gitu, iya. Jadi kotoran kambingnya, gitu ya. Terus apa lagi? Ditaruh di kandang ya. Ya, iya. Diambil airnya biar 1 bulan. Oh, itu benar-benar bikin subur. Oh gitu. Jadi tai bukan cuma tai kambingnya, maaf ya, bukan cuma tai kambingnya yang disebar aja gitu bukan? Atau gimana? Campur nanti kalau tai kambingnya campur enggak. Oh, ini ilmu nih Ibu-ibu ya. Jadi kalau saya pribadi biasanya minta ke peternak, terus langsung kita kasih langsung ke ininya, ke tanamannya, betul nggak kayak gitu? Jadi kan sudah sehat, dan ternyata ada yang lebih ilmu luar biasa lagi loh. Jadi dibiarin dulu, terus ditunggu sampai berair atau gimana? Nah, dikasih air badannya itu. Terus dicampur sama tai kambingnya. Oh, jadi disiram kayak pupuk cair mungkin ya. Oh, gitu. Ayo, belum ora. Nah, pertanyaannya, Pak mampu Pak? Ya Pak. Gimana? Ditutup. Terus jenengan memang melakukan itu sendiri untuk
jadi lebih sehat ibu-ibu. Nah, kira-kira kapan nih kita mulai mengumpulkan kain kambing, terus kita buat pupuk cair, terus kita siramkan ke tetangga-tetangga yang julid, subur gitu. Jangan buat tanaman, pakai. Nah, ilmu itu luar biasa sekali. Kembali lagi ke Pak Imam, Pak. Saya heran ya Pak. Tadi jenengan bilang aku juga duwe selawewu, Pak selawewu kita Pak sekejap mata Pak. Nah, berarti saya lihat di kampung jenengan itu ada pom-pom kok api-api Pak, lucu-lucu, warna-warni. Ada nggak orang RT 3 ya Pak ya? RT-nya Pak Imam ini sederet gitu, ada kaleng-kaleng yang berwarna-warni itu beli atau pripun Pak? Itu anak-anak saya ajak ke rumah warga. Jadi minta ke warga dari rosokan kita pilah, lalu kita jadikan pot bunga. Jadi gambar sendiri atau gimana Pak? Gambar sendiri. Gambar sendiri. Nah itu sudah termasuk ke reuse ya. Jadi menggunakan kembali barang-barang yang gak berguna, kita olah sendiri menjadikan sesuatu yang luar biasa lagi. Tepuk tangan dong buat Pak Penny sama Pak Imam. Ilmunya luar biasa sekali hari ini. Nah, lalu monggo Bapak. Tujuan awal saya pertama kita mengurangi barang-barang yang berserakan di lingkungan. Terus kedua, mengurangi anak kecil-kecil bermain HP. Jadi kita carikan kesibukan, kita beri contoh, kita ajari sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya saya tinggal memantau sama rokokan. Gimana Pak? Oh, terus itu. Tapi kita nggak lepas, kita harus mendampingi. Keren banget loh. Mas lagi dong, Bu. Pengen banget ya kayak gitu ya. Kata-katanya luar biasa sekali. Di garis bawahi mengurangi main HP, dan Bapak Imam memberikan kesempatan untuk mereka gimana mereka bisa gambar sakarpe. Nah itu anak-anak sekarang tuh kinestetik ibu-ibu. Jadi buat ibu-ibu sekarang yang bilang, oh jadi nakal hari ini, itu anak kinestetik ibu-ibu. Jadi dia pengennya gerak aja. Jadi dia pengennya kreativitas aja. Nah bisa difasilitasi oleh dengan hal-hal yang berguna seperti yang dibilang Pak Imam, begitu oke? Ada pertanyaan, saya batasi 2 pertanyaan saja. Gak ada, terima kasih ya. Cabotan, sudah terima kasih. Ada mungkin dari pojok sebelah ini, masnya juga sudah kayak tekol atau apa ya? Ada mungkin ibu? Pakai mic. Pupuk dari kotorannya kambing itu kalau naruh di air itu selama berapa jam? 1 bulan. Ya. Terima kasih. 1 bulan. 1 bulan. Ojo diincen terus bu, diincen. Gak boleh diincen terus ya pokoknya ya. 1 bulan bisa jadi pupuk cair, mengurangi rupiah kita daripada beli pupuk cair, mending pupuk yang ini. Pak, boleh kita ajar Bapak nggak? Boleh minta pupuknya nggak Pak? Boleh. Wah, itu maksudnya. Saya kasih. Oh, saya kasih murah hati sekali Bu. Selanjutnya 1 pertanyaan lagi. Siapa? Mbak Dina, ya silakan. Mau tanya kalau pupuk buat tanaman itu yang bagus apa? Tanaman hias. Kalau untuk tanaman hias contohnya kayak anggrek gitu, butuh dipupuk. Nah, kalau yang bagus pupuk alaminya apa nih Pak? Kalau anggrek itu khususannya beras. Oh, leri. Nah, itu lagi nih. Kulitnya telur itu di blender. Oh, di blender lalu setelah disiram gitu. Sudah nggak perlu tunggu beberapa hari itu nggak? Dicampur air pastinya ya. Ya, Nah, ibu-ibu yang punya anggrek di rumah biar lebih indah, lebih bagus, pakai leri. Jadi mari mususi ya, selain dibuang coba cek warungnya laris. Coba ya. Terus yang bagus 1 minggu. Oh, ini dulu ibu-ibu disimpan dulu dalam 1 minggu, terus disiram-siramkan ke anggreknya.
anggrek juga oke banget. Oke?